salah satu tugas aktor itu menjaga kespontanan. Kan susah ini. Apal, tahu, Ning kudu spontan. kudu spontan. Kaya ora seperti enggak terencana. Mungkin sekarang cocok ini kalau saya akan nanya lebih spesifik ke Mas Wani tentang praktek proses dari keaktoran itu sendiri. Misalnya ada beberapa yang mungkin saya kenal, saya tahu dari konco-konco saya yang ada proses mungkin mulai dari saya tahu gitu ngomongin tentang gestur misalnya vokal dan sebagainya gitu. Terus akhirnya kan kalau tadi masih kok ada penerapan di kehidupan katakanlah gitu secara umumnya yang bisa dilakukan dengan pengalaman ketika belajar tadi itu. Nah dari Mas Wani secara proses keaktoran sendiri itu ada part-part yang bisa diambil atau diterapkan nggak sih di kehidupan sendiri gitu Mas? Ya kalau secara teori kan kita tahu kan di buku-buku itu kan tertulis teater itu mimesis kehidupan, peniruan atas kehidupan gitu. Cuman kemudian banyak orang termasuk saya pada awalnya kan iki lawange metu ngendi iki. Mlebune metu ngendi kan. Terus rancu Maksudnya keluar mana? Bener. Enggak masuk keluar lagi. Keluar mana? Kemudian memang nah misalnya seperti yang diajarkan Mas Ompong dengan metode teaternya di beberapa yang saya lihat melalui teater game itu strukturnya sama, kesadaran kita seperti yang saya ceritakan tadi gitu. Itu waktu dulu saya mengalami latihan formal sampai misalnya level itu didirikan, kemudian sekarang kita bermain tangan, hanya tangan. Nah, sing metu main tangan tok gitu. Sampai segitu. Tapi kemudian sekarang ini saya agak melepaskan hal-hal yang struktural analitik itu. Kenapa? Oke, kalau misalnya kemudian ditanya kemarin mainnya kok bagus, caranya supaya bisa bagus gimana? Saya jawabnya takdir. Tapi kalau maksudnya kemudian mau ditanya diurai ya bisa, tapi maksudnya untuk itu sebabnya saya nggak cocok jadi dosen gitu karena males untuk mengurai itu males. Ompong tahu itu, saya kadang-kadang males tahu tapi males untuk mengurai itu. Memberi workshop itu sampai sekarang saya juga bilang ini wae. Misalnya ada 10 orang harus punya satu pertanyaan. Jadi jangan saya ngomong dulu ke aktor ki opo, sing tok butuhke opo gitu. Mereka takon baru saya jawab. Takon jawab gitu. Maksudnya apa yang lebih terap kepada mereka gitu. Saya pun dalam kehidupan sehari-hari seringkali juga semua ini segala sesuatu masuk secara inersial gitu. Saya menganggap tubuh dan perasaan saya ini sangat peka gitu. Sehingga ada pergerakan apa itu bisa menjadi metode saya. Gitu. Iya. Nah, itu sebabnya agak susah saya menyampaikan ini kan saya. Ya ini dijadikan metode boleh bisa gitu. Tapi saya merasa terlalu repot untuk mengurai itu. Jadi ngono kuwi lah. Agak susah. Mungkin karena proses yang cukup panjang, maksudnya kayak menemukan sesuatu, mengadaptasi dengan cepat, terus langsung diterapkan. Akhirnya mungkin Mas Wani jadi lebih cepat untuk melakukan hal itu ya. Mungkin begitu ya. Mungkin karena istilahnya terlatih atau gimana memang lebih cepat untuk menyerap gitu. Ya pokoknya ditakoni ya takdir ngono kuwi. Ya, ini sebetulnya aktor seperti ini. Ya seperti ini karena dia kan yang main. Ya kalau dia terlalu banyak ngomong jadi menteri nanti. Ya kan? Oh iya beda memang aktor begitu. Nah, kalau saya jelas nggak begini karena riwayat saya kan dia mengajar. Akhirnya saya jadi pengajar ya. Kalau saya memang harus ngomong. Nah kalau Mas Wani memang saya sudah selalu bilang ke Mas Wani nggak perlu jelas-jelasin kayak gitu. Udah kerjain aja karena aktor. Ya.
Kan nggak lucu toh Mas. Anda pentas, habis pentas, kemudian ada diskusi, Anda menjelaskan tentang permainan tadi. Lu ngapain? Penonton udah nonton. Ngapain dijelas-jelasin lagi? Atau biar orang lain atau nanti yang pada bidangnya, yaitu mungkin akademisi yang berdak. Kalau seandainya dibuka seminar tentang permainan yang dimainkan Mas Wani. Iya, nah itu berbeda lagi. Tapi kalau ditanya, takdir ya bener, ya ngapain dijelasin? Toh kamu tadi udah melihat karya saya. Itu yang kamu lihat, udah cukup. Nggak perlu dijelaskan lagi. Nah, semestinya perbedaan-perbedaan semacam ini dihayati ya oleh setiap pelaku seni sesuai dengan bidangnya masing-masing. Aktor begini. Mayornya. Iya, saya dengan mayornya. Tapi kan dia jenderal, jadi jadi kira-kira begitu. Jadi saya justru malah mengamini hal semacam ini. Dan ini perlu dijaga. Jadi kalau seandainya ya aktor itu boleh sih nanti pada akhirnya akan mengajarkan, tapi ya dengan gaya dia. Kemungkinan dia mengajarkan hari Senin, hari Selasa dia udah lupa yang Senin tadi dia ngomong apa. Itu wajar bagi seorang aktor. Bisa gitu. Iya, malah harus. Karena aktor itu istilahnya bahasa Inggris ini act in the now. Jadi dia acting itu saat itu. Lah saat itu nggak bisa diulangi lagi. Nanti akan berbeda. Iya, namanya replay. Mengarang. Itu kan jadi TV. Kita nggak bisa kehidupan di replay. Iya. Jadi kalau saya datang ke Mas Wani hari Senin, dia ngomong ya saya harus Selasa saja. Besok saya hari Selasa saya datang, dia ngomong yang berbeda. Ya itu emosi dia, perasaan dia, serapan dia di hari Selasa itu. Bukan karena nggak hafal. Bukan karena nggak hafal, ya karena memang begitu. Ya. Bahkan main teater pun di panggung itu, kalau kita mainnya 2 malam, 3 malam, sama terus kan nggak bagus Mas, sesungguhnya. Gitu ya Mas. Iya, nggak boleh sama. Kalau sama namanya hafalan. Gitu. Kalau hafalan namanya ujian. Walaupun ada perubahan sedikit gitu juga. Bukan ini katanya nggak berubah, tekanannya nggak berubah, tapi emosi di sini itu akan mengubah gestur yang dia pakai. Nah ini penting bagi aktor. Jadi aktor itu sesungguhnya seperti itu enggak. Bagi selamanya sudah. Ngapain? Ketika besok misalnya akan ada naskah yang sama, ya mungkin akan terjadi beda. Pasti bisa berbeda. Tekanan ngomongnya, meskipun kalimatnya nggak berubah ya. Iya. Gitu. Karena yang dulu akan sudah nol kan lah ya. Nol kan susah diling-iling, nah diling-iling nanti kalau kaset. Iya kan? Iya. Aktor kaset. Nanti kalau aktor kaset kesana di Belkom. Itu kaset. Beda Mas. Kak Mas Wani sendiri pernah Mas terjadi pengulangan dengan naskah yang sama pada saat itu? Pasti pernah lah ya. Ya pasti pernah. Kalau pas belajar pasti. Iya. Nah itu juga terjadi hal yang kayak gitu. Kita cek langsung. Tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, saya akan main naskahnya Beckett, judulnya Endgame. Berperan pada peran yang sama. Iya. Terus tahun 2013, jadi rentangnya berapa ini? 13 tahun. Iya. Main lagi dengan peran yang sama. Peran yang sama. Dan ya selalu seperti yang dikatakan Ompong, setiap move itu intensinya berbeda. Dan itu yang memang menurut saya juga salah satu tugas aktor itu menjaga kespontanan. Kan susah ini. Apal, tahu, ini kudu spontan. Kayak seperti nggak terencana. Iya. Nah, seperti ya. Padahal itu udah dihafalkan. Dihafalkan gitu. Nah itu yang paling susah. Tapi memang setiap permainan selalu menemukan hal yang otentik untuk dipelajari dan dilakukan. Meskipun garis lakunya sama, tetapi di dalam melakukannya bisa berbeda. Itu dilakukan dengan kesadaran Mas. Iya. Memang dibuat seperti itu. Iya, karena kesadaran dan intensinya menuntun ke arah situ. Kalau harus patok bangkrong 4 langkah saya noleh, wah itu bisa mati di jalan. Nah, ini kan kalau di panggung, ya agak lama nggak apa-apa ya. Nggak apa. Nanti biar di-cut sendiri oleh editornya ya. Oke. Jadi kalau di panggung, itu secara mekanis, itu kan ada luasan panggung, ya. Panjang kali lebar, ya. Secara matematis ya. Kalau seandainya pemain ini 4 langkah noleh di panggung yang berbeda, luasan berbeda, ya nggak artistik. Oke. Ya. Jadi nggak bisa ditentukan sesungguhnya. Jadi kalau pelatih itu menentukan seperti itu dan harus seperti itu, ya robotik.
Itu mungkin latihan untuk teknik dasar. Ya. Tapi ketika sudah main nggak bisa karena kita latihan di studio dengan luasan 5x6, lalu kemudian main di panggung dengan luasan 10x12 beda. Nggak bisa diterapkan 4 langkah dan sebagainya. Nah dulu waktu kita belajar di ISI Yogyakarta, itu seringkali saudara-saudara yang masih mahasiswa itu seringkali begitu. Saklek sama Kamu itu, ngomong nanti dalam 10 langkah kalimatmu habis. Loh, kok bisa begitu? Karena saya sebagai tukang panggung kadang-kadang nggak terima dengan pemain yang begitu kan ya. Saya nonton kok bisa begitu ya nggak bisa. Karena saya tahu di panggung itu nanti setting saya. Contohnya saya buat kos ini, Mas. Ya. Di sini kelihatan besar. Coba kalau panggungnya alun-alun, kan cilik banget. Oh iya. Kan gitu. Nah, Nah, saya paham itu karena saya penata panggung. Nah, demikian juga ketika objek yang bernama manusia ini bergerak, itu berbeda juga dengan luasan yang sempit dan luasan yang luas kan gitu. Iya. Termasuk sama dengan waktu saya main film gitu ya. Ya, nah. Terus sutradara ngomong gini Pak, Bapak dari sini nanti sampai di sini Bapak sesak napas, kemudian gini, saya Mas kok sesak napas ngopo bengek mobil. Enggak, karena Bapak terharu. Wow, gini. Sudah berulang-ulang terus saya bilang gini wae, kowe jaga nang visimu, soal permainan aku wae. Saya sampai ngomong begitu, karena itu dia sudah masuk di dalam ranah permainan. Betul. Kalau dijelaskan secara detail di dalam melalui teks ya, misalnya teksnya tertulis Bapak itu matanya berkaca-kaca, itu dalam misalnya ada 5 baris dialog, Ya. dalam dialog kedua matanya berkaca-kaca. Tapi di dalam pelaksanaannya, apa kudu nenggon kuwi? Iya. Enggak harus. Poinnya apa? Poinnya adalah terharu. Ya wes, mau aku terharu di sini atau di sana, gue terserah aku wae. Tapi poinnya masuk. Gitu. Oh, Ya gitu kira-kira. Kalau di film bisa semakin berbeda lagi ya karena ada mata kamera di situ yang lebih tajam, lebih detail matanya. Ya, lebih detail. Yang akhirnya juga membuat ruang pergerakannya juga berbeda ya. Tapi kan dulu begini, pengalaman mungkin Mas Bani juga pasti mengalami lah, wong saya melihat itu kok. Jadi melihat teman-temannya Mas Bani latihan maksudnya. Jadi dulu kan ada style Mas, gaya lah. Ya. Ini yang di teater dulu ya? Iya, waktu belajar ini kan setelah sadar, dulu kan pingsan. Ya. Di masa-masa pingsan itu, jadi dulu ada style, gaya. Nah, gaya ini diikuti oleh punya follower. Ya. Nah, followernya nggak tahu, hanya mengidolakan tokoh A, lalu kemudian mengikuti gayanya, kan Ya. biasa ya. Mengcopy gitu ya? Nah, saya sebagai orang panggung sering melihat itu. Nah, saya nggak sepakat dengan itu. Tapi kan saya bukan aktor, tapi saya nggak sepakat dengan itu. Sehingga ketika saya main, saya lebih bebas, karena saya tidak sepakat dengan itu. Nah, contohnya begini. Dulu ada gaya, kalau nuding itu 2 tangan. Nah, Hah? Dulu ada gitu? Iya, ada. Itu diambil dari gaya klasik Yunani dulu, karena jarak penontonnya jauh, Mas. Iya. Kalau ini dulu Mas. kita lagi nuding gini. Ah, gitu ya. Kalau Kalau saya gini. bahkan kadang dibesarkan gini ya. Coba kalau 1 tangan di zaman Yunani dulu kan jarak penontonnya sampai puluhan meter itu nggak kelihatan, maka diperbesar. Ngangkat telepon nggak ditempelkan, tapi dia agak gini kan. Halo. Iya, itu Karena kan. ngawe-ngawe jauh-jauh biar bisa. Iya, itu biar maksudnya biar apa gerak dia itu diperbesar biar penonton yang paling belakang terlihat. Tapi kalau di auditorium kita kan nggak biasa jauh. Dia jauh di Yunani dulu lah. Yunani nggak numpak pesawat. Jadi kan cuma pendek. Jadi, nah saya kadang-kadang ini nggak logis. Tapi para follower ini ngikutin terus gitu loh. Tanpa mengetahui logika di Ya belakang mau jelas, ngapain gitu pasti jelas karena mungkin bukan kurang ya, tidak memiliki banyak kesempatan belajar secara matematika seperti saya itu loh. Ya, betul. Nata ini. Ya kalau nonton panggung itu kan gimana? Jadi penontonnya bentuknya begini ya. Ya. Ini panggung. Kita harus menata objek itu dilihat dari sini juga nyaman, Ya. dari sini nyaman. Jangan hanya dilihat di tengah nyaman. Oh, sampai kanan Iya, kiri. karena penonton itu kan melebar. Iya. Jadi dulu kita ukurnya begitu. Oh, sini nyaman, sini nyaman. Nah, ketika itu terjadi baru kita deal. Oke, kita putuskan lokasinya di sini. Gitu. Jadi, nah karena saya belajar di situ jadi ngapain gitu. Harus Nah, gede-gede terus gitu. itu baru geraknya ya. Ya. Belum lagi nanti ada Vokal misalnya. vokal. Ya.
Jadi ngomong bahwa kau kayak ngapain ngomong gitu ya. Jadi dulu sampai sering di apa ya kita buat apa buat candaan. Iya toh. Iya. Dulu waktu latihan pasti ngalami juga. Oh Iya iya. pasti, karena ada sutradara yang follower tadi. Oh, Kalau sutradara follower Oh, ya iya. tentu harus gitu kan kita. Pak Bu gitu loh. Jadi dulu tuh kalau ngelapor kan nggak gini. Iya, besar. Oh. Lebay. tujuannya biar kelihatan. Iya. Aslinya biar kelihatan. Artinya. Tapi logika jarak itu nggak dipakai. Termasuk di hukum panggung ya, bukan di acting itu. Bahwa sesungguhnya teknik apakah gerak dulu, suara dulu, itu kalau secara hukum setting, itu apa yang terlihat itu pasti akan lebih dulu daripada apa yang didengar. Ya. Itu teori fisikanya adalah tatit. Ada ya. Itu bledek. Oh, Kan kita lihat bledeknya dulu baru kerusuh suarane, ya kan? Kita baru lihat kita lihat kilatnya dulu. ya. Setelah berapa detik baru Baru dengar suaranya, kecepatan Iya. saya sama suara Itu beda. yang dipakai oleh tim setting. Ya. Jadi itu yang lebih penting, lebih didulukan daripada apa yang Audio. didengar. Nah kadang-kadang pemain tidak memakai ini hitung-hitungan karena mereka tidak terlalu matematis seperti penata panggung ya. Ya. Karena basically kan feeling, emosi dan sebagainya. Oh. Tadi. Kita bertiga ini deh. Bukan bledek. Iya artinya bledek ya, Bi. Oke ya, siapa? Iki tahu, Dudi loh. Ya, ini.